Kali ini saya akan share bunga di belakang saya. Bunga petunia, bunga manja, bunga yang pengurusannya sangat-sangat perlu ekstra perhatian, seperti wanita cantik yang manja dan Oh no! dia nggak suka nggak suka hujan, dia nggak suka panas, air juga nggak boleh kena daun, nggak boleh kena bunganya, pupuk nggak boleh sembarangan, nggak boleh kalau di pot nggak boleh pakai tanah dan segala macam. Nanti saya share semuanya ya. Oke, selamat menikmati. See ya. Nama dari tanaman ini sejatinya berasal dari nama genus yang dimilikinya, yaitu Petunia. Tanaman Petunia adalah tanaman dengan famili Solanodiae yang juga beranggotakan tanaman seperti tembakau, kentang, tomat, dan juga cabai atau lombok. Sering saya baca di beberapa artikel, di samping memiliki bunga yang indah, tanaman Petunia juga dikenal dengan ketahanannya akan iklim dan cuaca yang panas. Tapi nyatanya saya mengalami bunga layu karena terkena matahari langsung. Jadi saran saya baiknya ditempatkan di tempat teduh saja dan sekali dipanaskan di matahari pagi yang hangat setelah disiram. Agar lebih jelas, jangan lewatkan tips merawat bunga petunia agar dapat menghasilkan tanaman yang sehat dan bunga yang indah. Berikut cara-caranya. Cara pertama adalah pemangkasan ringan terhadap batang. Pemangkasan ringan terhadap batang ini dilakukan tepat ketika kita telah menanam bunga petunia pada media tanam. Caranya, potong setiap ujung batang sebanyak 2-3 cm. Maksud dari pemangkasan ini yakni merangsang pertumbuhan cabang batang, sehingga nantinya akan ada banyak cabang batang yang tumbuh. Alhasil, karena terdapat banyak cabang batang, maka kita juga akan mendapatkan banyak bunga yang tumbuh. Jika petunia tidak bertumbuh atau kerdil, maka sebaiknya memotong separuh dari batang atas petunia. Tapi pemangkasan ini tidak serta-merta mengharuskan kita untuk memotong tepat separuh dari batang. Jika dedaunan tumbuh lebat pada bagian atas, maka pangkas kurang dari setengah. Tetapi jika dedaunan tumbuh lebat pada bagian tengah atau batang bawah, maka pangkas setengah batangnya. Tujuan dari pemangkasan batang seperti ini adalah merangsang pertumbuhan sehingga batang yang baru akan lebih sehat. Cara kedua adalah pemangkasan terhadap bunga. Rangsang tanaman petunia untuk berbunga lebih banyak dengan cara mencubit atau membuang beberapa bunga pertama sebelum mekar. Pemangkasan bunga petunia tergolong mudah untuk dilakukan dengan cara mencubit atau memotong bunga yang layu atau mati. Yang perlu diingat adalah segera lakukan pemangkasan terhadap bunga yang sudah layu. Jangan menunggu hingga bunga petunianya mati atau membusuk, karena ini akan mengundang berbagai penyakit pada tanaman. Tujuan dari pemangkasan bunga seperti ini adalah menjaga agar bunga lain tumbuh sehat dan memperpanjang masa bunga petunia. Pangkas bunga secara berkala, tetapi jangan memangkas sampai petunia tidak memiliki bunga ya. Salah satu teknik yang memancing petunia berbunga sangat banyak dan terlihat sangat bagus adalah dengan membuang beberapa kuncup bunga petunia pertama yang tumbuh sebelum mekar dengan cara dicubit tadi. Hal ini akan membuat tanaman petunia menghasilkan bunga yang lebih banyak dan terlihat lebih indah. Langkah ketiga adalah penyiraman. Pertama yang perlu diingat adalah jangan pernah menyiram petunia hingga terkena bagian daun atau bunganya. Siramlah pada bagian media tanam petunia. Hal ini harus diperhatikan karena jika daun dalam terkena air atau bunga, maka hal ini dapat memicu infeksi pada tanaman petunia kita. Contohnya adalah bercak-bercak yang muncul pada mahkota bunga. Karena itu, kita diwajibkan untuk memindahkan tanaman petunia milik kita kalau sedang hujan karena dia nggak tahan. Untuk menghasilkan tanaman petunia yang sehat dengan bunga yang bagus, dibutuhkan pengairan atau penyiraman yang dilakukan secara rutin. Penyiraman ini dilakukan berdasarkan kondisi cuaca. Saat akan melakukan penyiraman,
Jika cuaca cerah dan udara sedang sejuk, maka penyiraman dilakukan 2 kali dalam seminggu, dengan selang waktu 3-4 hari. Namun jika cuaca penyiraman saat itu panas, penyiraman dapat dilakukan secara rutin setiap hari. Jika cuaca benar-benar panas, maka penyiraman dilakukan secara rutin ketika media tanah dari bunga petunia yang mulai kering. Penyiraman dilakukan hingga air merembes melalui media tanam. Untuk memudahkan kita dapat mengontrol waktu penyiraman, tepat ketika media tanam bunga petunia kita sudah mulai kering, sehingga lakukan penyiraman kembali. Langkah selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan bunga petunia dilakukan sebulan sekali. Pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk konsentrat yang dapat dilarutkan dengan air. Pupuk yang digunakan ada berbagai macam, tetapi ada beberapa jenis merek pupuk yang direkomendasikan. Salah satunya pupuk organik biokonversi. Ini pupuk sangat ajaib karena tidak keras terhadap tanaman dan juga efeknya sangat cepat. Atau pupuk-pupuk lainnya seperti pupuk Rustica Yellow dengan perbandingan 15-15-15 atau Nitrofosca dengan perbandingan 17-17-22 atau Dekastar dengan perbandingan 28-84 sangat disarankan sebagai pilihan pupuk petunia. Kita boleh saja menggunakan pupuk yang tidak disebutkan, tetapi selalu ingat bahwa pupuk yang kita gunakan memiliki angka-angka perbandingan yang berada dalam tanda kurung di bawah ini. Intensitas pemupukan dilakukan sekali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan. Jika kita menanam petunia dengan bunga majemuk, maka pemupukan dilakukan selama 2 minggu sekali. Pupuk diencerkan dengan perbandingan pupuk air yakni 1:10. Usahakan jangan menggunakan angka perbandingan air yang terlalu sedikit, karena nantinya hal ini akan membuat tanaman petunia Anda akan menjadi kerdil. Kualitas bunganya dan tanamannya jelek atau bahkan mati. Jika terdapat butiran-butiran berwarna putih pada media tanam beberapa waktu setelah kita melakukan penyiraman, maka sesegera mungkin siram media tanam dengan air hingga butiran-butiran itu hilang. Butiran-butiran pada media tanam yang kita lihat itu adalah unsur-unsur garam yang berasal dari pupuk yang terlalu banyak, sehingga tidak larut sempurna dengan air untuk penyiraman. Jika dibiarkan mengenai tanaman petunia, maka tanaman akan kering karena garam yang tidak larut. Garam yang tidak larut ini akan menyerap air yang dikandung oleh tanaman petunia milik kita. Selanjutnya adalah pengontrolan hama. Mengontrol hama agar tidak merusak petunia kita adalah hal yang harus dilakukan dengan perhatian khusus. Setiap minggunya, periksalah bagian-bagian bunga petunia dengan seksama. Jika mendapatkan beberapa hama serangga menempel pada daun, maka semprot daun petunianya. Gunakan arus air sekedarnya saja, jangan sampai merusak daun. Seperti yang sudah dipaparkan pada poin penyiraman, daun dalam keadaan yang basah akan mengundang infeksi pada petunia. Tetapi hal ini dapat disiasati dengan melakukan penyemprotan pada cuaca panas. Tujuannya agar serangga tidak menyebarkan penyakit pada tanaman petunia. Jika yang menjadi hama adalah siput, maka kita dapat menggunakan cara pengontrolan hama yang digunakan di Eropa, yaitu menggunakan lempeng tembaga atau kawat tembaga. Cara pengaplikasiannya adalah dengan menyelubungi bagian tanaman yang biasa dilalui siput, seperti pada bagian bawah batang yang dekat dengan media tanam. Secara ilmiah, pengendalian hama siput dengan cara ini sangat berguna karena siput akan tersengat aliran listrik akibat reaksi kimia antara lendir siput dan tembaga. Lebih banyak anu lagi, Mam. Biokonversi.
biar bunganya banyak. Karena sering, 1 ember cukup 2 tutup botolnya saja. Ini tidak berbahaya buat kulit, tapi ya tetap harus dicuci setelah pegang. Nggak boleh dikobok ya, Mas? Ya. Oke, udah. Matiin. Menyiram bunga petunia nggak boleh kena daun atau batang atau bunga, karena dia ngambek nanti seperti ini di sela-sela tanahnya saja, nggak seperti bunga yang lain bisa di daun atau di bunganya. Ini dia nggak bisa, harus di tanah, nggak boleh kena daun. Terlalu banyak kan. Nah, nanti layu. Iya. Kalau terlalu banyak ke tanah bisa layu, Mam. Ntar kita jemur dulu ya. Iya. Kasihan. Harus dijemur biar bunga. Tanamannya rusak. Iya, kemarin Mas Ping kan jatuh di situ. Gimana cara benerinnya lagi? Tuh kan nanti patah. Ya nanti. Oh ya, ada kotorannya. Buang. Minyak. Cuci tangannya di sana. Cuci di air bersih. Demikian cara merawat bunga petunia agar selalu sehat dan cantik. Selalu ingat bahwa tanaman yang baik membutuhkan perawatan yang baik. Semoga bermanfaat dan semoga bunga petunia kita tumbuh dengan subur. Kami juga menjual aneka benih tanaman, bunga jadi, buah, sayur, dan segala macam keperluan berkebun di www.ratukebun.com atau di nomor telepon 0853 1404 8739. Tersedia juga dalam bentuk bibit tanaman, paket bibit tanaman, polybag, dan lain-lain. Terima kasih.